Yadi Sembako. Bareng sama kita berdua di sini. Iya, perkenalkan aku Mang Osa dan Indang adalah Ada Kiki Cahya di sini. Kiki Ini Cahya. nggak usah dikenalin lah ya, udah tahu semuanya ya. Ya, saya suaminya Lesti. Enggak Lesti, dong. gimana tanggapannya coba? Aku sih yes. Aku sih ya itu Anang dari Lesti ke Anang jauh ya, beda jauh ya. ya. Iya, jadi Yadi Sembako, here it is. Ini kan Bang Yadi ini kan katanya hari ini belum sempat makan Belum di sempat rumah, makan. buru-buru ketemu sama kita Bener. semuanya. Yes. Kita udah siap, kan suka banget sama gorengan. Suka? Nah, kita Pasti. siapin gorengan. Sayang, cintaku, Nah, ini gorengan. khusus buat Wah, buat sama sambil cabenya. dicemil-cemil, tapi dimakannya enak pakai pedes-pedes. Nah, kita ya, bisa silakan mau, boleh loh santai cabe aja. baru metik buat Bang Yadi. Kayak di mau disuapin apa Yang gimana? ini tahu ya? Iya, Bukan, tahu. ini risol namanya. Iya tahu kayak di. Tempe. Tempe. Nah, yang ini aneh nggak kenal yang hijau-hijau. Ini makanya dicobain, biar kenal. Benar gak? Dengar-dengar nih favorit. Iya, favorit banget kan, suka banget Iya. cabe kan? Dikit aja. Kenapa ada muka-muka gimana? Katanya sih Kenapa? favorit kalau dari kata tim kreatifnya. Enggak, kalau gue makan ini, gorengan sama yang namanya ini nih, ini acara bakalan naik loh. Oh, tapi jadi bentar aja. Nggak bisa makan cabe. Kenapa sih? Boleh Bukannya tahu nggak sih? bisa. Nyobain dikit aja gitu, tapi nggak terlalu banyak. Kalau terlalu aneh takutnya mual. Tapi Bang Yadi ini emang cabe tuh nggak boleh sama sekali. Bukannya nggak boleh sama sekali gitu kan. Jadi memang lagi menjaga banget lah. Kalau pedesnya terlalu menyengat juga nggak baik juga buat lambung. Yang dalam keadaan ya Bener. kita baru perbaikan lah di rumah sakit. Ya jadi dulu dengar-dengar pernah sakinah. Sakinah apa sih? Sakit Bang, sakit. Aku Salah. translate. Bahasa gue emang Iya. Gua ngeri ketularan. Sakinah apa sih? Lambung. Oh, lambung. Awalnya dulu kan kita ya namanya kita di entertain ya. Kalau lagi kerja syuting tuh apa? Sering makan kamera. Iya, kabel juga. Oh, oke. Kamera. Jadi makan juga bukannya nggak teratur, cuman apa aja yang kita ketemuin kan disiapin kita makan aja. Ada kodok makan. Iya. Lewat apa? Apa aja Sambal. lewat makan. Asal digoreng ya. Asal digoreng. Oh, kecoa Asal goreng. mateng. Kayaknya gua pemakan binatang. Ya. Jadi Oh, iya. jadi apa ya mungkin dan waktu itu kan ya lagi 2015 tuh lagi terapi air putih dulu kan gendut banget gitu kan. Jadi terapi air putih. Nah itu sampai akhirnya kurang ngemilnya gitu kan, tapi ya apa namanya ya kondisi lambung sampai nggak kekontrol gitu lah ya. Jadi sampai yang dulunya pernah sakit tipes, emah gitu kan, akhirnya kambuh lagi. Oh. Nah pas ngedrop 3 bulan sebelum Ramadan tuh ngedrop, sempat dirawat 5 hari di rumah sakit gitu kan. Terus juga terdeteksi ada gula darah gitu kan, keturunan. Orangnya Iya. penyakitnya Keturunan itu untung keturunan loh. Kalau ketanjakan repot lagi. Iya benar, Nambah lagi, benar, benar. berat. Lebih parah lagi gitu. Benar. Dan yang pastinya sih sekarang sudah normal lagi. Sudah normal, Sudah sehat sering ya, alhamdulillah. check up di material terdekat iya. kan. Di Iya. apa yang sudah kita lakukan ikhtiarnya Iya. ya sudah. Ya, misalnya makan juga porsinya anak saya sama keluarga saya, istri saya juga kan cerewet gitu kan. Kalau ada yang pedas-pedas apa yang terlalu manis jangan. Atau nyobain dikit aja gitu. Itu sakit lambungnya itu berapa bulan sebelum Ramadan? Tahun ini atau tahun berapa? Tahun ini, tapi 2018 saya udah pernah ngedrop juga, rumah sakit gitu, lambung juga gitu kan, sampai yang menggigilnya tuh nggak tahu kenapa ya. Waktu itu Mungkin menggigilnya gimana, Mas Sigit? kondisi kita lagi, coba lu contohin ya kalau orang lagi menggigil gimana coba. Itu gimana? Tuh. Kok lu goyang semua ya? Gue menggigil gini tetap cantik. Oh iya, tetap kelihatan cantik. Gimana dong? Iya. Gua kalau menggigil gitu gue malu sama bewok. Ya, jadi yang pasti ya apa ya sekarang sudah mulai tertata lah gitu kan, apalagi makannya juga terkontrol maksudnya. Paling yang kita suka juga kita juga biasanya 2 kali 3 kali gitu ngopi. Jadi yang pastinya 3 sekali gitu kan. Jadi tidak mengurangi tapi tidak sama sekali. Intinya makan tapi dijaga mengurangi. ya.
Ya. Iya, Tapi sampai- emang Ki katanya kita itu adalah you are what you eat. Yes, Ya kan? Kita artinya. adalah apa yang kita makan. Betul ya? Kayak Benar, di iya. Ini akhirnya bener. You are what you eat. Kabar burungnya sih katanya Kang Yadi kepikiran, ada pikiran jadinya. Bukan kabar burung. Oh, kabar burung. Itu kabar bener. Oh, kabar benar. Katanya psikosomatis kalau bahasa kerennya. Jadi karena banyak pikiran, makannya juga nggak benar, sakinah, Bo. Sakit. Sakit. Ya jadi 2 hari setelah Lebaran itu ya mungkin juga ya dikurang kontrol makanannya kan namanya lagi Lebaran gitu Iya, kan. iya. Datang ke rumah saudara gitu kan, makan apa aja yang disediain gitu. Nggak kekontrol gitu, lupa kalau kita sakit gitu kan. Ya kita kalau lagi menjaga makanan lupa gitu kan. Akhirnya sampai ya badan juga nggak stabil mungkin. Nah 2 hari itu pada besoknya tanggal 5 itu saya ada kerjaan di luar kota gitu kan. Jadi udah siap-siap, saudara yang biasa nemenin juga udah siap-siap nyiapin pakaian kalau mau nyanyi ini, mau MC ini, kalau nggak ngapa-ngapain ya ini. Iya jadi ngedrop sampai menggigil banget gitu, dan menggigilnya tuh kayak orang gimana ya? Kayak sakau gitu. Sampai ini. Oh, bener-bener kedinginan banget itu kalau udah sampai gertakin gigi. Dan selimut dari siang tuh selimut, tapi sore masih tetap apa dia Main harus sama PS. panitia gitu Oh, kan, oke. WA gitu kan sama panitia yang punya penyakit itu ya kan. Ya bener banget. Oh maksud saya yang punya kerjaan, yang punya kerjaan itu. Ya itu sampai menggigil, akhirnya sampai itulah kata keluarga tuh istri tuh manggil anak-anak dan mulai ngomongnya udah mulai nggak karuan gitu. Ngantur. Udah pesan-pesan, terus saya bahasanya udah mau berangkat. Ya istri kan parno gitu kan, dibawa ke rumah sakit sama saudara sama istri gitu kan, juga udah nggak kuat, nggak bangun nih, sampai rumah sakit juga udah disiapin kursi roda gitu. Udah pucet banget Dan pokoknya. di UGD tuh udah nggak inget apa-apa, dia maunya mata ini nggak kuat keangkat aja gitu kan. Padahal waktu di rumah masih melek gitu kan, ngomongnya ngaco-ngaco juga gitu. Terus, tapi keluar air mata, nah udah terakhir udah merem aja, udah nggak kuat diangkat, dibawa ke rumah sakit. Nah pulangnya ditangani di UGD itu, tapi disuruh pulang lagi. Mungkin udah tahu gua nadinya bagaimana, takut gimana gitu kan. Karena pernah ditanganin bidan sebelumnya dekat rumah gitu kan. Kita ngecek gula darah. Oh, ini bener gue pikir. Disangkain gua emang Iya. Sangkain bercanda, Bang. Gua serius loh. Walaupun serius sudah bubar, candil keluar, ya gua serius gitu. Jadi Dia bilang ke bidan. Jadi saat itulah gua nggak sadar diri, sampai nggak sadar diri. Kenapa gue bilang nggak sadar diri? Gue dari awal nggak pernah bilang mati suri gitu kan, nggak pernah bilang mati suri. Iya, masalah mati suri terkenalnya nih. Tapi tidak sadar aja ya, dibilang tidak sadar karena durasinya cuma 1 jam 15 menit, tapi di sana jadi merasa sebentar gitu. Ada perjalanan ruhaniah nih yang Boleh tuh, boleh. Nah, yang di dalam ketidaksadaran itu katanya saya sampai ditabuk-tabuk anak-anak sampai gerak-gerakin badan. Tapi denyut nadi gimana? Masih ada, tapi nggak bangun. Iya. Kayak koma ya? Kayak koma. Cuman di sana ya dia merasa Traveling tuh kemana-mana. traveling. Pada katanya kayaknya sih waktunya sebentar, tapi 1 jam lebih kan lama. Iya. 1 jam 15 menitan itu lama gitu. Jadi tiba-tiba bilang ada di mana, ngeliat orang-orang pakai imamah gitu kan, pakai Apa sorban gitu ya? yang dibentuk-bentuk gitulah ya. Dan bingung, tapi di mana itu terang, suasananya terang gitu, terang tapi sejuk minta ampun. Dan itu lu tahu nggak kalau film-film yang lagi horor nih, malam ada asap-asap dikit Iya, gitu. iya. Nah, ada kayak gitunya. Kayak ada apa ya? Kabut-kabut kecil di bawah itu ya. Kabut-kabut gitu. Nggak di bawah aja, di ini ada kabut-kabut kayak soft banget gitu. Tapi itu Tapi udah lihat kanan kiri nggak ada anak art pakai smoke box. nggak ada. Yang gondrong tadi gue lihat nggak ada. Jadi memang sejuk dan bikin gua betah gitu. Nah, sampai satu perjalanan saya ketemu sama 2 orang gitu kan, Guru Sekumpul sama Gus Anom. Nah, Kok tahu namanya? Iya, baru mau nanya. ya Guru Sekumpul itu yang sudah lama meninggal di Matapura dan Matapura ya, Iya, Banjarmasin. Jadi memang alhamdulillahnya sebelum Covid itu Yadi dari 2018 tiap tahun haulnya datang. Jadi ya itu tadi ketemu beliau sama Gus Anom itu yang masih hidup dan
waktu saya keadaan oleng kemarin usaha bangkrut, terus juga pas Covid kita jadwal hancur semua gitu kan. Punten potong, usaha bangkrut. Usaha apa nih kalau boleh tahu? Jadi waktu itu secara ini ya, Ya. diajak temen bikin usaha kontraktor. Proyek ada ya, penebangan jalan, pengaspalan. Sebelum sakit nih. Sebelum sakit. Oke. Dan juga itu sebelum Covid. Karena temen ngajakin, dia udah punya pengalaman gitu kan, juga ada satu orang yang punya proyeknya. Jadi bersatu lah nih ya kan. Join nih biasanya ya. Iya, saya jadi komisaris utama gitu kan. Ya rumah saya. Jadi ya itulah, jadi perjalanan. Nah, proyek-proyek mau berjalan, Covid ambiar semuanya kan. Iya. Semuanya tertunda. Ya di saat Covid itu semuanya apa yang sudah kita ya siapkan, tabungan, habis ke jalan itu aja. Jadi tiap bulan kita tetap harus bayar karyawan. Waduh. Tiap bulan harus tetap bayar karyawan, dan itu ya, tadinya nggak ada perjanjian apa-apa, tapi setelah tahu saya ke kondisi komisaris utama itu harus seperti itu, bertanggung jawab, ya kan, semuanya. ya, mau nggak mau gitu. Bener. kan. Kerugiannya berapa kayaknya? Udah ada di Dia di MOU. iya, MOU untuk pendirian sertifikat. Nah, untuk kerugiannya perusahaan. berapa tuh yang harus ditanggul dari semua waktu itu, Bang? Ya bagi saya cukup besar, walaupun bagi orang kecil gitu cukup besar lah gitu kan, cukup besar lah. Saya nggak mau bilang nominal, sampai satu-satu aset saya, misalnya mobil apa, Ditarik. semuanya begitu. saya lepas satu-satu. Aduh. Sampai Tinggal dijual-jual. satu terakhir saya nggak mampu bayar lagi, buat cicilannya saya serahin gitu aja. Tapi itu bukan ditipu kan? Nah, baru nanya. Oh bukan, emang merugi aja. Saya nggak pernah bilang begitu, tapi ya memang kondisinya waktu itu memang kepetoknya di Covid. Oke. Tapi emang pas mau mendekati Covid banyak yang kacau juga sih memang. Iya. Dan pas Covid saya sebenarnya nggak kaget gitu kan, karena saya pernah mengalami sebelum saya ke entertain juga saya hidup kekurangan gitu kan. Tapi di sini ada satu beban yang jadi pemikiran kita. Bebannya itu apa? Kita udah berkeluarga gitu. Iya. Anak ada yang kuliah, Bener. sekolah, semuanya kan harus tetap operasional rumah. Nah itu yang mungkin terus di samping itu juga kita pembayaran harus kita selesaikan gitu kan, apa yang menjadi tanggungan kita. Iya, jadi ya itulah beban pikiran mungkin di saat itu, perbedaannya sama masih bujang itu yang membuat saya ngedrop gitu. Nah, kayak dia waktu lagi susah rodanya di bawah nih, ada nggak teman yang nolongin waktu itu? Banyak. Alhamdulillah. Banyak yang nolong, banyak saudara-saudara pun yang intens nolong tuh banyak tetap gitu kan. Kembali lagi saya berpikir kembali lagi kepada awalnya kita pribadi aja dulu. Kalau kitanya dulunya bagaimana pasti ada ini. Walaupun ada satu orang yang nggak pernah nggak pernah nelpon kita dulunya dekat apa bagaimana, ya itu mungkin hanya sebagian kecil aja, tapi alhamdulillah banyak saudara yang apalagi teman-teman dari yang mulai terkenal sampai yang senior sampai yang junior. Jadi mungkin sila komunikasi kita dan mereka menganggapnya kita seperti apa, mungkin kita dikembalikan seperti itu. Waktu itu kan ini cerita kisah zaman dulu Sayyidina Ali ditanya sama sahabat-sahabatnya kan, ya Sayyidina Ali siapa yang teman dekat kamu? Ditanya sampai 3 kali, kamu akan tahu teman dekat saya di saat saya susah. Nah itu mungkin seperti itu. Jadi dan ini semuanya ya berpikir buat pembelajaran aja sih. Pembelajaran buat pribadi. Mungkin kita masih banyak dosa, mungkin kita masih banyak hilaf, mungkin kita sama saudara, teman masih kurang silaturahminya. Saya kembalikan kepada diri, enggak salahin orang lain, enggak. Kita kembalikan aja ke diri kita. Dan ini membuat pembelajaran. Dan sewaktu saya ketemu guru kumpul sama Gus Anom, saya ditanya, dibilangin, balik ya balik bulan waktunya. Pada saat lagi Di alam itu ya. Itu yang Kita koma kembali tadi. lagi nih ya. Iya. Yang ngomongnya siapa? Gus Anomnya itu? Iya, yang Gus Anom yang ngomong, balik ya dan katanya nih waktu saya nggak ada itu Gus Anom di Vicol ngomongnya seperti itu juga, tapi saya ketemunya di sana gitu loh. Ngomongnya seperti balik ya di. Jadi dia ibaratnya kodamnya nyusul ke sana cuma buat ngasih pesan untuk balik gitu ya? Iya, saya nggak tahu itu kodam atau apa, yang pasti saya berpikir Sukmo gitu loh. Iya, saya berpikir
guru sekumpul dan orang yang saya temui ya bukan orang sembarangan ulama, bukan sembarangan ulama. Iya, benar-benar. Jadi di dua alam saya dipikul Sama, saya juga dua alam katanya juga kayak. balik ya balik. Tapi saya hampa aja nggak denger apa, tapi di sana itu kok omongannya Jelas terngiang-ngiang gitu. Iya. Balik belum waktunya gitu. Nah, itu saya sadar. Tapi sadarnya saya waktu itu kayak orang tidur dibangunin kaget gitu. Jadi belum nyatu apa-apa gitu. Belum nyatu apa-apa. Ngeblank, Baru jet lag ya. saya tidur lagi tenang sebentar gitu. Tapi saya pas sadar itu ditanya dari mencari jalan-jalan gitu doang bilangnya. Tapi pas saya ditenangin lagi dulu, sebentar baru ditanya sedikit, saya ingat-ingat, terus saya rangkai, oh saya ketemu ini suruh balik. Padahal saya masih betah waktu itu di sana. Mungkin juga saya masih dikasih kesempatan kedua sama Allah gitu. Penataannya, mungkin ibadah saya, sholat saya masih belentang-belentong gitu. Saya sholat tapi masih belentang-belentong, iya kan? Mungkin ini suara peringatan buat saya pribadi gitu kan. Benerin ibadah lu gitu. Benerin ibadah lu gitu kan. Jadi terus juga penataan kesehatan, pola hidup, terus juga sama keluarga bagaimana, sama urusan dunia lu ada yang belum selesai gitu. Banyak yang belum selesaiin dulu mungkin seperti itu. Jadi sih kebalikan kepada diri sendiri. Kang Yadi ini terkenalnya kalau kita lagi Google nih ya di sembako itu beritanya nggak jauh dari label mati suri. Nah gitu. Nah sebenarnya itu mati surinya gimana sih? Apa beneran sudah mati terus detak jantungnya dinyatakan tidak ada terus hidup lagi? Apa bagaimana? Nah kalau saya saya nggak pernah bilang saya mati suri dari awal. Dari awal di wawancara itu saya nggak pernah bilang mati suri, tapi saya nggak sadar. Tidak sadar Aja. Berarti Sebab itu media. Kenapa nggak sadar? Menurut cerita istri saya itu sampai di muka saya tabukin, Pukul-pukul sama saya gerakin sambil nangis semuanya gitu kan. Iya. Jadi saya nggak bangun-bangun gitu. Saya secapek apapun gitu kan. Pasti bangun. Walaupun malas-malasan, pastilah bangun gitu kan. Nah ini nggak bangun-bangun gitu. Jadi apa ya itu menyakitkan saya nggak sadar. Tapi tadi masih ada, napas masih ada gitu kan. Kan kalau mati suri katanya udah ada yang nggak ada. Nggak gitu ada, kan. iya. Kalau koma malah kan koma masih ada juga nadinya gitu kan. Ini saya masih ada napas tapi nggak sama sekali nggak sadar ya. Nggak sadar. Nah kalau Kang Yadi kan misalnya kita belajar agama kan kita mendengar banyak alam ya, ada alam barzah, terus kemudian ada padang masyar gitu-gitu. Kalau Kang Yadi mencoba meriletkan apa yang terjadi sama Kang Yadi waktu itu, kira-kira Kang Yadi perjalanan kemana tuh? Apa jangan-jangan itu jembatan yang Siratal Mustaqim apa gimana? Nah, kalau itu saya nggak dapatkan di situ. Dan itu saya merasa bukan di alam barzah atau di mana gitu kan. Kebanyakan seperti yang cerita-cerita orang mati suri yang saya dengerin di YouTube gitu kan. Jadi itu sebuah perjalanan ruhaniyah saya yang saya itu ini hikmahnya hikmahnya. Saya itu diperlihatkan Allah gini loh. Ini loh yang intinya selama ini lu datang haul, selama ini orang yang lu di majlis ikutin, ini nih orangnya lu ketemuin di sini nih, gitu. Jadi mengingatkan kita bahwa ulama, waliullah nggak pernah mati sebenarnya gitu. Mereka ada gitu, masih hidup, cuman ya beda alam gitu. Nah, saya ditemuin buktinya gitu. Karomah beliau luar biasa gitu. Berarti selama ini saya belum pernah dimimpiin, walaupun saya datang haul belum pernah, tapi di saat saya kritis dan saya di tengah kebingungan, saya ketemu beliau. Itu karomah yang saya dapatkan. Beliau. Setelah ngalamin nggak sadar itu ada perubahan nggak sih? Bagi hidup dari kehidupan atau ya masih sama aja kayak sebelumnya atau udah berubah banget nih karena mungkin udah ngerasa ditegur gitu sekarang jadi lebih kalau kita 100% berubah banget sih ya saya belum yakin ya. Kita tapi manusia lah mulai pelan-pelan saya memperbaiki apa sih yang introspeksi diri dulu, apa sih yang kurang, apa sih yang belum, apa sih yang kelebihan kita kurangin gitu kan, apa sih yang kosong kita isiin gitu. Jadi masih taraf penataan lah. Seperti yang saya bilang, saya menata pembelajaran buat diri saya, mungkin di mana yang kurang itu dia. Yang kurang diperbaiki. Begitu. Tapi di dalam perjalanan ruhaniyah saya di awal, saya pernah perjalanan ruhaniyah juga. Jadi di mana saya habis sholat subuh gitu kan,
terus baca Al-Fatihah. Itu saya belum baca Al-Fatihah sampai 20 kali, saya sudah merasa badan saya itu Terbang. naik. Tuh. Itu. Naik. Dan saya ada yang menjulurkan tongkat, saya pegang, saya ditarik sekencang-kencangnya sama tongkat itu melewati lorong. Oke. Lorong, air keruh, air biru, sampai air bening, sampai muncul itu. Saya ketemu langit yang biru pekat, tapi nggak ada jeda buat bintang. Bintang itu semuanya rapat. Berkumpul. Indah banget, walaupun itu birunya pekat gitu, tapi indah banget. Aduh, saya merinding deh. Iya. Jadi Oh, iya. dan malah saya menemukannya bukan mati suri, saya dalam keadaan sadar, kita zikir namanya amaliahin Al-Fatihah. Saya dapat ijazah dari guru Gus Anom gitu kan, baca tiap subuh Al-Fatihah. Ternyata saya hikmahnya itu benar-benar membuka ini loh, alam yang selama ini pengen kamu tahu. Iya. Dan saya di perjalanan itu saya melihat di bawah itu kamu maafin ya. Gimana ya? Jadi jalan layang kan masih ada di bawah gitu kan. Nah, saya posisi di jalan layang itu misalnya. Nah, di bawah itu ada kolam api. Saya melihat kolam api di bawah. Kelihatan jauh. Tapi apinya itu sampai jalan layang itu. Tinggi nggak? Iya. Nah, itu di bawah orang-orang tolong. Kayak neraka. Iya. Berarti Aduh, merinding. oh iya gede, tapi pori-porinya nggak kayak manusia biasa. ada pola-polanya. Kan udah nih bleaching. Oh, di bleaching. Pori-pori bleaching gimana sih? Aneh kan? Aneh. Gua aja nggak ngerti. Iya. Jadi tolong udah ada orang yang masih baru diceburin. Dan dia pikir, wah ini apa neraka gitu kan ya. Saya nggak tahu itu tiba-tiba di dalam perjalanan itu seperti itu. Nah, terus diajak kencang-kencangnya lagi, saya melihat ada sungai panjang, indah, pinggir-pinggirnya itu pohon-pohon rindang gitu. Terus walaupun kita di atas, kita bisa kelihatan tuh air terpercik gitu, terus kayak apa ya? Kayak mutiara mengkilap ya. Gemilau-gemilau gitu ya. Aduh, indah banget. Berarti itu kayak surganya. Berarti tadi yang api itu kayak vision Saya neraka. nggak bilang itu surga apa-apa. Saya karena belum paham gitu. Tapi dalam ini apa sungai indah banget gitu. Ya. Terus yang neraka juga ya apa? Ini neraka gitu. Saya kan tahu orang dibakar itu ada sungainya api semua, airnya api gitu. Oh, ini yang potong yang ini terjadinya bukan yang pas lagi sakit itu ya? Enggak, ini bukan sakit. lagi hanya Ini kita baca habis sholat Al-Fatihah, subuh. belum sampai 20 kali udah. Iya, belum 20 kali udah mulai kebuka gitu. Ada bundaran Mejiku Hibiniu gitu muter. Saya ikutin gitu. Tapi Body sehat nih. Sehat. Oh. Lagi sila itu. Iya. Dan apa lagi sila dan ini kayak kita berasa keangkat gitu kan. Kita berasa dan terus saya dibawa ngeliat pantai indah banget tapi nggak ada orang. Indah banget deh gitu. Yang pernah belum di kalender di YouTube belum pernah saya lihat seindah itu. Nah, ketiga kalinya saya makin ditarik kencang ke atas, ada yang nyodorin tongkat lagi satu. Oke. Ya, saya tarik dua-duanya dan saya lihat di depan saya ada orang pakai jubah gitu, narik saya sampai atas gitu. Nah, itulah saya ngeliat ada gimana sih? Pakai selendang. Oh, malaikat mungkin Cewek-cewek. ya. Bidadari. Cewek banyak. Saya berpikir apa ini bidadari gitu ya. Ada berapa, Bang itu? Perkiraan saya 4 atau 5 lah. Oh, banyak. Turun sambil bercanda-canda gitu. Bercanda-canda gitu loh. Itu cantik-cantik. Cantik-cantik. Jadi ya, saya kepikiran gini, apa ini bidadari? Gue kebawa loh sama ceritanya. Iya, kebayang juga. Pakai selendangnya dari sini dia gitu. Tapi sambil turun, ini dapat sambil turun gitu. Ketawa-ketawa bercanda. Tapi emang cantik tuh Kang Edi. Cantik. Soalnya ada rumor-rumor kalau pengen tahu referensi bidadari itu kayak apa cantiknya, katanya luar biasa, kita nggak sanggup ngelihatnya. Cantik Tapi lah. ada beberapa yang bilang kayak gini sih maksudnya. Bidadari Waktu yang berjenggot, saya lihat sih yang ada brewok. begini nggak ada kumis. Nggak ada kumisnya Nggak ya, ada. nggak. Nggak ada Beda, kumis. Bu. Beda. Nah, abis Besok lihat apply ini. lagi ya. Iya. Terus saya diajak jalan lagi ngeliat orang-orang pakai baju ihram di awan-awan gitu. Orang-orang pakai baju ihram, pakai imamah.
itu yang di awan-awan tuh pada dia ngeliatin saya, ngeliatin dia senyum. Ada yang mukanya ngeliatin begini gitu. Sampai akhirnya saya Naik lagi. atas lagi, ketemu lagi langit yang pekat biru itu, bintang penuh banget semuanya. Itu gimana sih kalau kita ditarik tambang nih, di pelan-pelan diturunin, blek. Nah itu saya berasanya seperti itu. Balik lagi langsung Balik ke lagi. posisi yang tadi pas sholat Balik itu. lagi. Dari jam 5 mulai amalin sampai jam 7. Sampai jam 7 lama ya? saya sadar jam 7. Posisi masih sila tuh. Jam 7 masih sila. Berarti kan saya lama juga jalan. Iya, 2 jam itu. Tanpa kerasa, 2 jam di dunia nyata ya. Iya. Dan sebelum saya disodorkan tongkat itu ada lorong itu, di tembok depan saya tuh muncul video. Muncul video gitu kan. Terus video jadul ya, ada onta, terus ada orang Arab lagi menenangkan ontanya. Bukan kuda. Kota gitu bunyinya. Baru tahu. Agak mirip apa kuda Marlboro ya. Mungkin gua bisa mengisyaratkan itu ya, tapi walaupun nggak ada suaranya Iya. gitu. Karena lagi berontak-berontak Iya. gitu. Terus pindah lagi, kok ngeliat gambar orang Eropa, terus pindah lagi itu gambar ngeliat orang India, orang Negro gitu kan. Jadi berubah-ubah, tapi di depan itu sebelum ditarik saya menemukan Mejiku Hibunio Bundaran itu, terus ketemu lagi ada 4 titik, terus ada lagi 2 tinggal biru sama oranye. Saya ikutin terus, ini apa, tiba-tiba mata saya gitu tep, itu ada yang nyodorin tongkat itu. Nah itu perjalanan ruhania yang saya belum pernah cerita, tapi takutnya jadi persepsi gitu kan yang berbeda-beda Iya, gitu suka kan. dipelintir-pelintir. Tapi saya sudah mengalami, kalau dibilang mati suri bukan, tapi saya orang kebanyakan seperti itu kan mati suri. Iya, mati suri. Tapi saya di dalam lorong itu juga saya ketemu tuh ada yang pakai tanduk, ada yang serem-serem mukanya. Oh, berarti yang Tapi saya setan tuh lewatin. jangan-jangan begitu kali dilihat di sepandangannya Kang Yadi. Kan orang bilang katanya kalau setan bertanduk gitu-gitu. Nah, itu saya lihat ada yang bertanduk, ada yang serem-serem lah mukanya. Tapi saya lewatin dan saya nggak ada rasa takutnya gitu. Berarti Bang Yadi udah pernah ngalamin hal itu berarti 2 kali dong? Kayak hilang kesadaran tapi iya. terus dibawa perjalanan kemana gitu? Beda ini aja ya. Iya, Kalau beda itu, intensitas. yang satu keadaan saya nggak sadar, Iya. karena sakit. Tapi yang satu memang saya sadar dan saya merasakan perjalanan itu gitu. Jadi ini yang saya belum pernah ceritain, tapi saya karena kreatifnya teman saya gitu kan. Jadi Makasih ya, Bang. minta sesuatu yang belum saya ceritain, dan ini yang Oh belum ini pernah. ori berarti di sini pertama kali. Iya. Makasih. Dan Bang ini Yadi. yang belum pernah dan saya baru pertama kali ceritain. Mungkin saya bisa berbagi di Insel ini, mungkin ada hikmahnya kalau kita melakukan sesuatu yang memang benar-benar dilakukannya ijazah dari seorang ulama yang benar-benar kita dapatkan. Ya, ijazahnya benar-benar kita dapatkan dengan berhadapan, bertatap muka, kita amaliahin, pasti ada hikmahnya gitu. Dan Al-Fatihah itu pembuka, ternyata saya dibuka, oh begini ternyata perjalanannya, seperti itu. Sampai saya nggak bisa ceritain yang saya terbang dibawa ke makam, yang saya makam itu saya tahu makam siapa Wali tahu. biasanya sampai ya? ada yang lagi nunggunya duduk, saya tahu ada itu, tapi saya nggak bisa cerita lebih Iya. dalam karena takut persepsi orang beda-beda. Oh ya, by the way Inselicious, ini tadi tuh banyak banget pelajaran yang berharga dari Kang Yadi Sembako, dan benar, itu benar banget terakhir kesimpulannya, kalau kita mau berbisnis, itu kita harus benar-benar mencoba menguasai apa bisnisnya, jangan kayak cuman asal nafsu bisnis semata terus main jalanin nanti keteliset. Bener-bener Bener sekarang banget mau. ini ya. Oke, nah tadi kita udah bilang di awal kita bakal ada trivia nih sekarang yes. nih. Oke, kita udah siapin trivia pertanyaannya. Ini gampang banget, pertanyaannya adalah bisnis apa yang pernah dijalanin sama Bang Yadi? Ya oke, jawabannya adalah yang pertama A, jualan ketoprak, yang B, jualan cilok, C, kontraktor. Yang mana yo? Iya. Terus cara jawabnya tadi gampang ya, tinggal komen di mana? Di @intipseleb, bener ya? Ya. Intipseleb. Jawabannya apa? Langsung jangan lupa hashtagnya Inseltalks. Harus Oke. ada di situ ya. Nanti buat yang menang akan dapat, ada 3 orang pemenang dan masing-masing akan dapat e-wallet 100.000 per orang. Iya. Bang Yadi, thank you banget. Terima kasih Sehat-sehat. banyak. Dan Ya, nanti oke. usaha apapun lancar semuanya. Amin.
Amin. Thank you. Terima kasih. Semoga apapun yang Bang Yadi lakukan ke depannya, terus karir semakin gemilang, karir semakin gemilang, Amin, ya Allah. dan yang pastinya selalu sehat itu nomor satu. Amin. Insalicious juga harus selalu sehat. Oh, kita pamit ya, Kamu bro. juga. Kita pamit, bro. Oke. Kita pamit, sis. Jadi Jangan pamit. telepon. Banyak ya belakang Yang di atas pohon. Yang di atas pohon. Oke, Kiki saya pamit. Mang Osa pamit. Kang Yadi sembako juga ikutan pamit. Terima kasih Insalicious. Sehat selalu. Bye. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. See you again di Insel Talks. Bye bye.